Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku ya. Tidak semua suara di malam hari berasal dari manusia. Kadang ada sesuatu yang lain, sesuatu yang seharusnya tidak dibangunkan. Siapkan dirimu karena kisah ini akan menggugah rasa takut paling dalam dari hatimu. Judul kisah ini Jangan Ketuk 3 Kali. Kita langsung ke ceritanya aja. Pertama-tama, namaku Rina. 2 tahun lalu, aku dan 3 temanku, Nia, Winda, dan Riko, memutuskan untuk liburan ke desa terpencil di kaki gunung. Tempat itu terkenal sepi, jauh dari keramaian, cocok untuk detoks dari hiruk-pikuk kota. Kami menginap di sebuah rumah tua yang disewakan murah. Pemiliknya hanya memberi satu pesan sebelum pergi. Jangan pernah ketuk pintu kamar paling ujung, terutama saat malam tiba. Apapun yang terjadi, jangan. Kami tertawa, mengira itu hanya cerita usang untuk menakut-nakuti wisatawan. Malam pertama tenang, hanya suara jangkrik dan angin yang menyelinap lewat celah-celah jendela tua. Tapi malam kedua, semuanya mulai berubah. Sekitar jam 2 dini hari, kami terbangun oleh suara tok, 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 3 kali ketukan pelan dari arah kamar ujung. Riko berani-beraninya membuka pintu kamarnya dan berteriak, "Halo, siapa sih main-main tengah malam gini?" Tidak ada jawaban. Kami coba mengabaikannya, tapi malam itu tak ada yang bisa tidur. Esoknya, suasana jadi canggung. Riko mulai bertingkah aneh. Ia sering bicara sendiri, menatap kosong ke arah kamar ujung. Bahkan siang pun, ia tetap mendengar ketukan itu. Winda yang mulai khawatir mencoba membuka kamar ujung, tapi pintunya terkunci rapat. Bahkan saat ia mencongkelnya dengan pisau, tidak goyah sedikit pun, seperti ada sesuatu yang menjaganya dari dalam. Malam ketiga, neraka dimulai. Ketukan itu datang lagi. Tok, tok, tok. Tapi kali ini lebih keras dan lebih cepat, seolah-olah menuntut untuk dibukakan. Riko yang sudah benar-benar hilang akal berlari menuju kamar ujung. Ia menempelkan telinganya ke pintu dan berkata, "Tenang, aku akan buka pintunya." Kami semua berteriak, mencoba menahannya, tapi sudah terlambat. Begitu pintu dibuka, hanya kegelapan pekat di dalam. Tapi dari sana keluar aroma busuk, seperti bangkai dan darah bercampur jadi satu. Tiba-tiba Riko terjatuh, matanya membelalak, mulutnya menganga, tubuhnya kejang-kejang seperti kesetrum. Kami menariknya, membawanya ke ruang tengah. Tapi saat itu dia sudah tidak bernyawa. Kami bergegas keluar dari rumah, tapi jalanan menuju desa tertutup kabut tebal, seolah dunia berubah. Tidak ada sinyal, tidak ada manusia, hanya suara ketukan yang kini terdengar di mana-mana. Tok, 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 di dinding, di jendela, di lantai. Kami terjebak. Kami hanya bisa berdoa sampai pagi, tapi fajar tak kunjung datang, seakan waktu berhenti. Kami terkunci dalam malam yang abadi. Dan saat aku hampir kehilangan harapan, Nia mulai ketuk lantai dengan jarinya 3 kali. Tok, tok, tok. Aku memukul tangannya. Jangan ketuk lagi. Tapi dia hanya tersenyum, matanya bukan lagi miliknya. Pagi akhirnya datang, tapi hanya aku yang tersisa. Rumah itu kini kosong. Polisi tidak pernah menemukan jejak Nia, Winda, ataupun Riko. Bahkan kamar ujung kini menjadi dinding batu, tak ada pintu lagi. Sejak saat itu,
Aku tak pernah mengetuk pintu apapun, karena aku tahu ada sesuatu yang menunggu di balik 3 ketukan. Apakah kamu pernah tanpa sadar mengetuk 3 kali di malam hari? Mungkin kamu baru saja memanggilnya. Hati-hati dan jangan pernah menoleh ke belakang.